Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syamsul Qadir Jailani wa ila hadrati Syahbil Asri Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Mustafa Syahdi wa lana walidina wa lahum kama rabbana sallallahu ahla jadina mahajil akhirah masyakhina wal mu'lina wa nafa'u bihi bid-darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sampai surat At-Tolak ayat 6 ya. Berbagai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niki halaman 559 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin. Diulang ya, penangis sayang ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Nggih, terjemah diwaos Butang, monggo. Terima kasih. Askinuhunna, berilah tempat tinggal mereka. Mereka adalah wanita yang sudah dicerai. Berilah tempat tinggal bagi mereka. Min haitsu sakantum, sekiranya kalian bertempat tinggal. Miwujidikum, dari kemampuan kalian. Wala tudarruhunna, dan janganlah kalian membahayakan mereka. Itu doyiku, agar kalian menyusahkan alaihinna, pada mereka. Wa in kunna, dan jika wanita yang dicerai itu ada ulati hamlin, sedang hamil, fa'anfiqu, maka berilah nafkah alaihinna, atas mereka, hatta yad'na, sehingga mereka melahirkan hamlahunna, kandungannya. Fa'in arda'na, maka bila dia menyusui, lakum, bagi kalian, maksudnya menyusui anak kalian, fa'atuhunna, maka berilah mereka ujurahunna, upahnya. Wa'tamiru, dan bermusyawarahlah kalian, bainakum, di antara kalian, bima'ruf, dengan cara baik. Wa in ta'asartum, dan jika kalian saling keberatan,
fasaturdi'u maka akan menyusui lahu baginya ukhra ibu yang lain. Niki adalah penjelasan Allah tentang wanita yang sudah dicerai dan wanita yang ketika sudah dicerai dalam keadaan hamil. Wanita dicerai itu ketika dalam keadaan iddah, maka sayyidinya masih diberi tempat tinggal. Karena masa iddah itu sebenarnya adalah masa menunggu kalau suami ingin balik lagi. Nomor 2, masa menunggu kalau dalam rahimnya ada janin hasil dari suami yang mencerai itu. Jadi supaya tetap diberi tempat tinggal. Dan jangan membahayakan mereka supaya mereka tertekan hatinya, ya. Mungkin juga diteror atau mungkin juga diusir suruh pergi tanpa tahu kemana tujuannya, ya. Atau diberi perlakuan lain yang menjadi hatinya sempit, hatinya sedih, hatinya menderita. Lah kalau yang sudah cerai itu hamil, maka meskipun sudah dicerai, mantan suami wajib memberi nafkah karena dia sedang mengandung anak mantan suaminya itu. Jadi yang dicerai, yang hamil tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Karena kalau sudah melahirkan, masa iddahnya sudah selesai, sudah boleh nikah dengan orang lain. Tetapi kalau setelah melahirkan lalu mantan istri itu netei anaknya mantan suami, kan bukan anaknya istri itu, anaknya mantan suami, karena yang ngasih nafkah wajibnya atas ayah. Istri mungkin ada bekas istri, tapi anak kan nggak ada bekas anak. Jadi kalau istri itu hamil tetap diberi nafkah, setelah melahirkan netei anaknya ya harus diberi bayaran. Fa'inantokna lakum ba'duhunna ujurahunna. Kalau istri yang habis melahirkan itu menetei anakmu, maka kau kasih ongkosnya. Jadi nafkahnya sudah hendak, karena sudah habis masa iddahnya, ganti sekarang bayari karena memberi ASI anaknya. Dan musyawarahlah diantara kalian dengan cara baik. Mungkin ya orang cerai kan podo manggeli ya, podo manggeli. Iki wis anakmu tak lehno gawon mulih kono misalnya. Loh, lah nek gak mulih tak aku tareke ngombe apa gak duwe ASI. Ya wis Saman susui dulu tak kasih ongkos. Iya, itu hasil musyawarahnya. Atau hasil musyawarahnya yang kedua, wa in ta'asartum, jika kalian saking keberatan, aku mau netei anakmu mangkel aku misalnya, mau iso gawon kono dolek uang sing nyusoni, fasaturdi'u maka akan menyusukan lahu menyusui baginya ukhra wanita lain. Jadi andaikan tidak ada kata sepakat, istri tidak mau menetei anaknya mantan suami, itu boleh ditetekkan pada wanita lain. Biasanya bukan wanita lain, tapi sapi. Ditetei sapi pakai susu formula, ya boleh saja, tapi tetap dididik dengan baik supaya tidak seperti sapi. Karena orang itu punya sifat seperti apa yang dimakan dan diminum. Makanya minuman keras, binatang yang buas, yang menerkam itu haram dimakan, karena dia akan punya tabiat seperti itu. Nah gitu ya, paham ya. Jadi wanita dalam iddah masih berhak mendapatkan tempat tinggal, dan dia tidak boleh dibikin menderita hidupnya karena sakit hati cerai lalu hidupnya terlantarkan, tidak boleh. Apalagi kalau sedang hamil, maka tetap dalam masa iddah supaya diberi nafkah sampai melahirkan. Sudah melahirkan lalu perpanjangan netei, diberi ongkos karena netei
eh, anak mantan suami, karena nafkahi anak itu adalah kewajiban ayahnya. Lalu bermusyawarah dengan baik. Kalau sampai istri karena sesuatu hal tidak bisa menetai anak mantan suami, maka boleh ditetai oleh wanita lain. Ini loh menunjukkan bahwa sebenarnya memberi ASI pada anak itu tidak wajib bagi istri. Ini apa betul? Buktinya nomor 1, mantan suami suruh ngasih ongkos. Berarti kan kewajiban suami, masih bukan kewajiban istri. Lalu disuruh musyawarah. Sampai-sampai kalau istrinya nggak mau menetai, nggak dosa. Disuruh untuk yang lain saja, karena memang bukan kewajibannya. Kewajibannya adalah ayah dari anak itu. Makanya boleh ditetai oleh wanita lain atau susu formula. Lanjutnya liyunfiq, supaya memberi nafkah zu sa'atin, orang yang punya keluasan min sa'atihi, dari kemampuannya. Waman, dan orang yang kudira dibatasi ani atasnya rizkinya, fal yunfiq, maka supaya memberi nafkah mimma, dari apa yang atahu, telah memberinya Allah. La yukallifu, tidak memberi beban Allah nafsan, pada jiwa, illa, kecuali ma, apa yang ataha, Allah memberi pada jiwa itu. Saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusra, kemudahan. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Seberapa nafkahnya? Sebatas kemampuannya. Dia kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, tapi untuk makan sangat dibatasi sehingga kurang gizi. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Nafkah seberapa? Ya, sebatas kemampuannya. Zu sa'atim min sa'atih, orang yang punya keluasan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau rezekinya terbatas, ya tetap masih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya gajinya sebulan 1,5 juta, yang 1 juta untuk keperluan dia, yang 500 untuk nafkah anak-anaknya yang di bawah asuhan istrinya, semampunya. Allah tidak memberi beban pada jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau ada kesulitan, tidak ada kesulitan terus-menerus. Tidak ada puasa terus tanpa hari raya. Okay. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ini pelajaran bagi kita, tidak ada ujian yang terus-menerus tak henti-hentinya. Jadi kalau tentang diuji, kita berharap saja ada pertolongan. Orang diuji hanya sementara, tidak terus. Maka jangan kecewa berkepanjangan atau menyesal berkepanjangan. Nanti pasti ada saatnya diganti kenikmatan oleh Allah. Ini hubungannya dengan apa? Nafkah. Bagaimana kalau istri menafkahi anaknya karena suaminya nggak mampu? Boleh, dan itu sedekahnya istri setiap hari. Kenapa? Karena dia tidak wajib memberi nafkah, tapi dia memberi nafkah. Misalnya nafkahnya itu dihitung. Nanti kalau sudah punya, suaminya punya, terus ditagih. Ya musyawarah dulu, nggak langsung. Ini kewajibanmu ngasih nafkah anak-anak, kamu nggak ngasih. Kalau saya ngasih, dihitung hutang. Kalau sudah kamu mampu, maka harus bayar saya. Iya, gak apa-apa, berarti ada akatan hutang. Tapi kalau nggak ada akatan hutang, diberi makan anaknya, tahu-tahu nagih pada suami, nggak kaget, itu tidak dibenarkan. Maka harus ada perjanjian dulu. Kalau istri memberi nafkah, memang tidak wajib. Tetapi istri mana yang tega, anaknya nggak makan lalu dia tidak mencarikan makan?
Manusia diberi kewajiban beri nafkah semampunya. Apakah itu visinya luas atau isinya terbatas? Yang jelas Allah tidak memberi beban di luar kemampuan hambanya. Kalau ada masa kesulitan, nanti Allah akan mengganti dengan kemudahan. Selanjutnya ini tentang kehidupan nanti di akhirat sebagai konsekuensi dari kehidupan dunia. Wa ka'ayyin, dan seberapa banyak min qaryatin, dari suatu negeri, suatu desa, suatu kawasan, atat an amriha, yang menentang perintah Tuhannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, fahasabnaha, maka kami menghisabnya, kami menghitungnya, hisaban, dengan perhitungan amal, syadidan, yang berat, wa azabnaha, dan kami menyiksanya, azaban, dengan siksa nukron, dengan siksa yang mengerikan nanti di akhirat. Fadzaqat, maka ia merasakan wabala amriha, balasan buruk urusannya. Wakana, dan ada akibat amriha, akibat urusannya, khusron, kerugian. Tidak ada perilaku kegiatan di dunia yang tidak ada balasannya. Sekecil apapun ada perhitungan dan balasannya. Nggih napa mboten? Allah dawuh niku tengene surat Nun nggih, Nun napa kaf niku? Dawuh ngenten. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun dari ucapan kecuali ditulis malaikat raqib kalau baik, atau malaikat atid kalau buruk. Menunjukkan apa? Sekecil apapun aktivitas kita itu, kalau enggak mendapatkan pahala surga, ya mendapatkan balasan neraka. Tidak ada satupun yang lewat, sampai satu kata saja. Hus misalnya, yang saya contohkan, anak-anak, atau anak-anak, sejen apa sami, anak-anak, itu sudah ketakutan. Itu loh, sudah ada hitungannya sendiri. Anak-anak ngoten niku seneng ngoten nggih, sudah ada hitungannya sendiri. Idkhalu suru sadaqatun, memasukkan rasa bahagia niku sedekah. Untuk ini, berdasarkan firman Allah ini, bahwa jika manusia melakukan pelanggaran pada perintah Allah dan Rasulnya, maka akan dihitung amalnya dan mendapatkan siksa yang dahsyat. Nanti tapi dia merasakan zakot itu merasakan. Dia merasakan akibat buruk perilakunya di dunia. Dan akibat dari perilakunya di dunia, kalau buruk pasti khusron, pasti kerugian, dan tidak ada rugi di surga. Berarti kalau rugi pasti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa hidup hanya sekali, kita pakai taat saja, tidak maksiat. Karena kalau sudah mati, nggak bisa balik ke dunia, nggak bisa minta maaf, nggak bisa melebur dosa, nggak bisa melakukan amal soleh. Nah, mumpung kita masih ada nyawa, masih ada usia, masih ada kesempatan, kita hapus selebur-leburnya dosa-dosa kita. Kita gapai sebanyak-banyaknya pahala yang kita bisa lakukan, mumpung masih ada kesempatan.
Dilanjutkan, a'addallahu, Allah menyediakan lahum bagi mereka azaban siksa syadid dan yang dahsyat. Fattaqu, maka bertakwalah kalian, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran cerdas. Karena kalau nggak cerdas, tidak ngomong lewes, nggak masuk dalam pemahamannya. Siapa orang yang cerdas itu? Alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Qad anzala, yang Allah telah qad anzalallah, Allah telah menurunkan ilaikum pada kalian zikra, pelajaran, peringatan. Orang-orang yang cerdas itu ada yang beriman, yang menerima peringatan dari Allah. Diberi peringatan, dia paham lalu dilaksanakan. Memberi peringatan melalui siapa? Rasulan, pada Rasul yatlu yang membacakan alaikum atas kalian ayatillahi, ayat-ayat Allah, mubayyinatin yang menjelaskan apa saja dalam Quran lengkap. Untuk apa Allah menjelaskan pada kita? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Liyukhrija, agar Allah mengeluarkan alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilu, dan mereka telah mengerjakan as-solihati, kebaikan-kebaikan. Dikeluarkan dari mana? Minal zulumati, dari kegelapan, ilan nur, pada cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kekafiran, kefasikan, kemusyrikan, kemunafikan, kebodohan. Ilan nuri, pada cahaya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk, cahaya syariat Islam, cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya yang menerangi hatinya sehingga tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Itu cahaya, dan cahaya itu berupa apa? Iman dan ilmu yang membimbingnya untuk taat pada Allah. Nah, yang bisa memberi petunjuk seperti itu, yang bisa mengeluarkan seperti itu, hanya Allah saja melalui Rasulnya. Kalau sekarang Rasul nggak ada, melalui ulamanya. Ulamanya apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatil mubayyinat, membacakan pada kalian ayat-ayat Allah yang menjelaskan, penjelasan. Ulama menyampaikan, ulama menjelaskan, tetapi hidayahnya dari Allah. Karena yang ikhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang beriman beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya adalah Allah. Wa may yu'min, dan barang siapa yang beriman billahi, kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan mengerjakan kebaikan, yudkhilhu, maka Allah memasukkannya jannatin, ke surga. Kenikmatan surga antara diilustrasikan dengan tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Berapa lama di surga itu? Khalidina, orang yang kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Qad ahsanallahu, Allah telah memperbaiki, memberi baik lahu padanya, rizki. Untuk Allah memasukkan surga, maka Allah akan memberi anugerah. Rizki itu bukan hanya finansial, bukan hanya materi. Hidayah niku rizki, rajin ibadah niku rizki, ilmu niku rizki, sehat niku rizki, yang justru malah tidak bisa terhitung banyaknya. Napa malih? Kefahaman ini salah lalu dihindari, ini benar lalu dilakukan, niku rizki agung dari Allah. Karena kalau tidak mendapat rizki itu, maka yang salah dilakukan, yang benar ditinggalkan, hidupnya sengsara dunia sampai ke neraka. Ini apa betul? Nauzubillah min dzalik. Sebegitu sayangnya Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Iman kali amal soleh itu dadi siji. Iman saja nggak ada amal soleh berarti bohong. Imannya nggak ada pembuktian. Amal soleh saja tidak ada iman, maka tidak ada ilmunya, dan tidak karena Allah, ya sia-sia saja. Haba'am mansuro, seperti debu yang bertaburan, nggak ngefek, nggak ada pahalanya, karena amal tanpa iman. Contohnya misalnya, ya sholat ke masjid, tapi ternyata karena ada calon mertuanya misalnya, jadi sholatnya bukan karena Allah, bukan karena melaksanakan. Yang amat tidak iman, maka pasti bukan karena Allah. Allah alladzi zat yang khalaqa telah menciptakan sab'a samawatin 7 beberapa langit. Wa min ardi, dan dari bumi mitlahunna seperti itu juga. Jadi bumi itu juga 7, langit 7, bumi 7. Hanya bedanya antara langit 1 dan langit 2 itu ada kehidupan, ada dunia lagi, ada jeda, ada ruang dan tempat. Kalau bumi seperti kue lapis itu 7 tapi nempel, tidak ada kehidupan. Yatanazzalu, mengurus al-amru, urusan bainahunna, di antara mereka. Allah yang mengurus segalanya. Lita'lamu, agar kalian mengetahui annallah, bahwa Allah ala kulli syai'in, segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, qad ahata, telah meliputi, bi kulli syai'in, pada segala sesuatu, ilman, dengan pengetahuan. Allah maha tahu segala-galanya. Hati manusia yang tidak bisa diduga sama manusia, Allah maha tahu apa isinya. Allah maha menguasai segala sesuatu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Nah, di sini Allah berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan betapa maha kuasanya Allah yang tidak bisa ditandingi. Meskipun orang melakukan segalanya untuk menguasai apa yang dikuasai, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Ya. Allah yang mengurus segalanya di bumi, supaya mereka tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah maha mengetahui, maha meliputi, maha membereskan segala sesuatu di langit dan bumi dengan ilmunya. Oke. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo. Ini tadi tentang apa? Hukum Allah masalah keluarga yang bercerai. Abghadul halali at-thalaq. Perkara halal yang paling dimarah Allah, dibenci Allah adalah cerai. Memang cerai itu halal, enggak dosa, tapi Allah benci. Makanya kalau terjadi syikok itu perpecahan suami istri, supaya ada delegasi keluarga suami keluarga istri yang mendamaikan. Kalau berkehendak damai, maka Allah menyesuaikan, mencocokkan suami istri itu. Ini ada yang tanya sebelum dilanjut? Iya, monggo. Dengan Allah. Kenapa? Allah. Oh, tolak ya. Apakah yang dimaksud ini dan ambil perhatian kepada kita terus? Jadi untuk bagian dengan itu dengan kualitas yang lain. Maksudnya apakah ini juga terkait dengan menindaklanjuti generasi berikutnya, atau mungkin sebuah cepat. Oke, yang tadi yang maksudnya kan ibunya. Tapi kalau ibunya sesuatu hal ada keberatan,
Apa keberatannya karena kesehatan, apa karena sakit hati, atau karena sesuatu sehingga tidak menetei, maka supaya tetekkan pada wanita lain. Benar ini, supaya generasi selanjutnya tetap minum ASI, tetap diperhatikan. Generasi selanjutnya supaya menjadi generasi emas nih, napa emas niku? Energik, multi talent, aktif dan spiritual, agamanya baik. Maka estafet manusia, napa niki sini? Persiapan generasi penerus supaya tetap minum ASI. Kalau toh ibunya berhalangan menetei, maka supaya ditetekkan kepada wanita lain. Meskipun di Indonesia nggak seberapa usum, ya, nggak seberapa ada ditetekkan wanita lain, tapi sebenarnya ada wanita yang asinya deras, ya, asinya melimpah, bisa dipoh, ya, bisa ditaruh di botol di kulkas, itu sampai bisa 1 bulan 2 bulan dikelupas di freezer. Nah itu kalau ada bayi lain membutuhkan, bisa itu diberikan atau bahkan boleh dijual belikan kalau memang itu dibutuhkan demikian. Yang jelas diberi ASI manusia itu lebih kualitas daripada susu formula, dalam rangka untuk menjaga generasi penerus supaya tetap kuat. Karena saya katakan bahwa manusia itu terpengaruhi, terimbas perilakunya, tabiatnya seperti apa yang diminum dan dimakan. Maka ASI lebih baik daripada susu formula. Benar. Dan Allah tetap memberikan tugas kewajiban bernafkah kepada suami. Nafkah seberapa? Semampunya, asal tidak meninggalkan kewajiban. Kadang-kadang sudah cerai, lalu suaminya tidak memberi nafkah kepada anaknya. Kalau mantan istri sudah tidak wajib memberi nafkah. Kapan mantan istri wajib diberi nafkah tadi? Nomor 1, dalam masa iddah, termasuk waktu hamil masih iddah. Selanjutnya ketika menetei anak suami, bukan nafkah tapi namanya upah ongkos netei. Itu menunjukkan bahwa netei anaknya itu tidak wajib bagi istri. Bayangkan kenapa? Saking ditekankannya bahwa yang bertanggung jawab keluarga adalah suami, ayah. Makanya istri wajib taat pada suami, ya, nggak wajib dari nafkah. Suami yang wajib dari nafkah lah, istri wajib taat pada suami. Makanya ada orang yang tanya gini, kenapa ya wanita tuh kalau keluar rumah harus izin suami, padahal suami nggak harus izin istri? Iya, karena suami yang memimpin, suami yang bertanggung jawab. Maka kalau ada apa-apa di luar kan tanggung jawab suami. Lah kalau suami nggak wajib taat istri, yang nggak wajib taat istri karena istri nggak ngasih nafkah pada suami, maka tidak diwajibkan suami izin pada istri. Tapi secara etika ya memberitahu itu lebih baik. Ada pertanyaan lain? Sama tekap nih. Mudah-mudahan pelajaran selanjutnya tadi adalah penduduk bumi, penduduk desa, penduduk kota. Kalau ia menentang syariat Allah dan Rasulnya, maka pasti akan mendapatkan siksa di akhirat. Saya itu bukan sekarang. Kalau saya sekarang ya orang masuk surga semua ya, karena nggak mau siksa. Sehingga nanti di akhirat
supaya mereka merasakan bagaimana akibat negatif dari perilakunya. Dan tidak ada pelanggaran hukum lalu bahagia, itu tidak ada. Curang lalu bahagia itu betul-betul tidak ada. Kalau toh sebentar sekarang seneng, tetapi susah di akhir itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka umpama masih hidup, lurus-lurus saja. Kenapa sih yang lurus? Perilaku kita, jangan ada pelanggaran syariat, jangan ada pelanggaran hukum Allah. Nanti pasti akibatnya khusron, kerugian, penyesalan, kebinasaan, ya, penderitaan. Berapa lama? Tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Yang bisa paham seperti itu hanya orang yang cerdas, ulil albab, ya. Orang yang cerdas saja yang bisa paham bahwa Allah memberi ajaran wajib taati, dan kalau tidak taat akhirnya akan menderita selamanya. Masya Allah. Dan Allah mampu, Allah bisa, Allah memberikan petunjuk kepada manusia supaya keluar dari kegelapan kepada cahaya. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Pasti masuk surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya selama-lamanya. Allah telah memberikan rezeki terbaik untuk dia. Rezeki di mana? Di dunia sampai ke surga. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah diberi surganya nanti. Sekarang selama di dunianya diberi ketaatan saja, jangan ada kecurangan, jangan ada pembohongan, jangan ada penentangan kepada Allah. Nanti akibatnya pasti penderitaan, kenistaan, kebinasaan selamanya. Hidup bukan hanya sekarang, tapi selamanya, karena tidak ada mati. Mati itu hanya berpisahnya roh dengan jasad. Nanti dikumpulkan lagi. Ketika dalam barzah, jasadnya melapuk dengan bumi, rohnya yang menerima nikmat kubur atau siksa kubur. Ketika di surga, ternyata disatukan lagi roh dengan jasadnya. Jadi di surga banyak bukan hanya roh, tapi satukan dengan jasadnya. Nggih. Napa nika? Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad akan menghidupkan lagi, dihidupkan lagi tulang belulang lebur itu oleh zat yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah. Dan diciptakan seperti apa? Ya seperti manusia itu di bumi dulu, ada jasad dan ada nyawa. Makanya Nabi pernah berkhutbah di atas mimbar, wahai sahabat, para sahabat, nanti orang-orang yang di surga itu, orang masuk surga semuanya adalah orang-orang yang muda belia. Yang perempuan ya gadis-gadis remaja, semuanya muda. Waktu itu sempat ada orang tua yang lalu nangis. Kenapa Pak? Saya tua, berarti nanti nggak bisa masuk surga. Dan Nabi senyum. Yang masuk surga itu tua menjadi muda kembali semuanya. Itu nanti di akhirat, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bukan orang yang menerima penderitaan hidup. Karena apa? Karena ulah perilakunya sendiri yang menentang kebenaran mutlak, yaitu syariat Allah. Kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan ditolong oleh Allah, selalu taat padanya,
diberi paham menghindari larangannya, rajin melakukan perintahnya. Semoga manfaat. Al-Fatihah.